tengah kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, hadir sebuah tempat sederhana namun penuh makna yang diberi nama Pelita Anak Berkebutuhan Khusus. Tempat ini bukan hanya wadah belajar, melainkan rumah kedua bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tempat yang di dalamnya, setiap senyum dan langkah kecil memiliki arti besar. Setiap huruf yang terucap adalah jembatan menuju harapan. Sekarang sebelum kita belajar kita mau berdoa. Kita mau ngapain Bapak? Berdoa. Ayo sekarang Anis bilang ke teman-temannya. Teman-teman, mari kita berdoa. Mulai. Tangannya gimana berdoa? Meski baru berdiri pada tahun 2024 lalu, Pelita Anak Berkebutuhan Khusus sudah banyak dikenal oleh masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Hitung, oke? 1 sampai 10. Ini berapa? 1. Dapat bilang nak? 1. Ini berapa? 2. Ini berapa? 3. Ini? 4. Berapa kakak sebut? Iya, ini kakak? 5. Tangannya? Iya. Nih? 6. Tangannya gimana kakak 6? 6. Ini berapa? 7. Ini berapa? 6. Di sini, anak-anak istimewa ini diajarkan berbagai hal, di antaranya mengenal angka, huruf, dunia digital, hingga kerajinan tangan. Saya mendirikan komunitas ini di tahun 2004, di awal 2024, karena kerinduan saya untuk bisa mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, karena sangat sedikit sekali kesempatan atau orang-orang yang mau berkegiatan untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, karena memang mungkin kalau kita bicara tentang kesulitannya, kemudian kesabarannya untuk bisa menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus, tapi itu yang saya ambil kesempatan, saya mau ambil bagian di situ. Saat ini saya dipercayakan untuk mendampingi sekitar 7-8 anak. Kalau untuk ketunaan anak-anak sini bervariasi dari tunarungu, kemudian autism, intelektual, dan juga tunadaksa. Gitu. Berdirinya Pelita Anak Berkebutuhan Khusus tidak lepas dari peran Yulia Tantinova, atau yang akrab disapa Nova Embang. Pernah mengajar di sekolah luar biasa, serta sempat mendapat beasiswa S2 ke luar negeri, tepatnya di negeri Kangguru, Australia, untuk menimba ilmu di bidang inklusi, menjadi alasan bulatnya tekad Nova Embang untuk menghadirkan ruang inklusif yang ramah untuk anak berkebutuhan khusus. Sadar akan keterbatasan dirinya dalam mengajar anak berkebutuhan khusus seorang diri, Nova juga melibatkan para remaja di wilayahnya yang memiliki kepedulian yang sama terhadap masa depan anak berkebutuhan khusus. Salah satunya Ripka yang merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. Jadi saya juga tertarik buat jadi salah satu relawan yang bisa dampingin adik-adik buat belajar, karena keponakan saya juga salah satunya anak disabilitas. Pertama kali ketemu happy sih, karena mereka juga humble. Terus sebenarnya nggak terlalu susah diatur beberapa anak-anak, karena emang udah ada beberapa yang memang udah dilatih karena sebelumnya udah sekolah di SLB. Jadi nggak terlalu sulit buat pendekatannya. Keterbatasan sarana prasarana tidak membuat Nova dan para relawan Pelita Anak Berkebutuhan Khusus patah semangat untuk terus mendedikasikan diri dalam kemajuan dunia anak istimewa. Namun, keterbatasan yang ada menjadi motivasi guna mewujudkan senyum dan cita-cita anak berkebutuhan khusus.
Di balik kesibukannya sebagai pendiri dan pengajar di Pelita Anak Berkebutuhan Khusus, Nova Embang tetap menjalani peran mulianya sebagai ibu dan istri. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan sederhana untuk anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun. Seorang anak istimewa yang membutuhkan perhatian lebih dan seorang putri berusia 10 tahun. Dengan penuh kesabaran, Nova memastikan kebutuhan gizi sang buah hati terpenuhi, sembari menanamkan rasa kasih sayang yang tak pernah surut. Di meja makan, Nova juga mendampingi suaminya yang seorang anggota Polri sebelum kembali bertugas menjaga keamanan masyarakat. Kehangatan keluarga inilah yang menjadi sumber kekuatan Nova dalam menjalani panggilan hatinya di dunia pendidikan. Antara dapur, rumah, dan ruang kelas, Nova Embang hadir sebagai potret keteguhan seorang perempuan yang mampu menyeimbangkan cinta, tanggung jawab, dan pengabdian. Usai menuntaskan rutinitas rumah tangga, Nova Embang melangkah menuju sekolah tempatnya mengajar di SMA Negeri 1 Kuala Pembuang. Dengan senyum sederhana, ia meninggalkan rumah sambil membawa semangat baru. Bagi Nova, perjalanan menuju sekolah bukan sekedar rutinitas, tetapi bagian dari pengabdian yang ia jalani dengan sepenuh hati. Di SMA negeri inilah Nova mengajar dengan ketekunan yang sama seperti ia mendampingi anaknya di rumah. Setiap pertemuan di kelas menjadi ruang baginya untuk menyalurkan ilmu sekaligus menanamkan nilai keikhlasan. Meski padat aktivitas, Nova menjalannya tanpa keluh, karena baginya mendidik adalah panggilan jiwa yang memberi arti bagi hidupnya dan bagi generasi muda. Dari hasil supervisi ketika saya masuk kelas, mengunjungi kelas beliau dan kami melaksanakan listen study juga, beliau sebagai guru model, Bu Nova menunjukkan guru profesional dan juga kemampuan di dalam bidangnya. Jadi kami sangat berbangga ya memiliki guru atau pendidik seperti beliau, dan juga di dalam Satgas Literasi, beliau termasuk Satgas Literasi serta pembina ekstrakurikuler dalam bidang menulis. Jadi banyak sekali peran beliau dan sangat menginspirasi, terutama ya kemampuan beliau dalam mendampingi murid-murid atau anak-anak disabilitas, karena kami pada seluruh guru ini guru umum dan belum pernah mendapat pelatihan khusus tentang inklusi. Jadi mungkin dengan adanya Bu Nova di tengah-tengah kami bisa membantu kami memahami bagaimana menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut bila nantinya pada saatnya kami memiliki murid ataupun di luar dari lingkungan sekolah. Nanti
satu orang paling belakang akan mencari di dalam tersebut. Satu kelompok akan mendapatkan 6 kertas paper. Satu orang yang kalian percaya menjadi ketua tim yang akan mencari jawaban. Di ruang kelas, Nova Embang hadir bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sahabat bagi murid-muridnya. Cara mengajarnya yang sederhana namun penuh energi, membuat suasana belajar terasa hidup. Ia kerap menyelipkan cerita, permainan kecil, bahkan contoh-contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pelajaran terasa lebih mudah dipahami. Usai menyelesaikan tugasnya mengajar di sekolah, langkah Nova Embang belum berhenti. Dengan penuh semangat ia melanjutkan perjalanan menuju rumah-rumah anak berkebutuhan khusus. Bagi Nova, mendidik bukan hanya di ruang kelas, melainkan juga hadir langsung di tengah kehidupan murid-murid yang memerlukan perhatian lebih. Tujuan kami kesini untuk kegiatan belajar di rumah. Rumah Ahmad Dafa Arinal Haq atau yang akrab disapa Dafa menjadi tujuan pertama Nova bersama relawan komunitas pelita anak berkebutuhan khusus untuk dikunjungi. Dafa merupakan penyandang disabilitas dengan ketunaan tunagrahita. Meski umurnya sudah 17 tahun, Dafa masih belum cakap dalam membaca dan menulis. Di umur 2 tahun itu sudah kelihatan waktu itu. Karena di usianya umur 2 tahun itu kan sudah belajar berbicara kayak gitu. Tapi anak saya itu baru sedikit kata-kata yang diucapkannya gitu. Itu pun belum jelas. Cuman kata-kata abah gitu aja yang tampak jelas gitu. Belum bisa memanggil ibunya. Di umur 3 tahun itu baru bisa panggil ibu. Dafa sekarang alhamdulillah sudah kelas 1 SMA. Dan dari kelas 1 SMP itu sudah mulai masuk SMP SLBN di Kuala Pembuang. Alhamdulillah juga sekarang masih menekuni sekolah itu sampai kelas 1 SMA. Bu Nova adalah sosok guru yang sangat perhatian sama keterbatasan anak-anak. Dari awal itu saya sudah bisa merasakan, dan anak saya sendiri pun sudah dekat sama Ibu Nova itu sejak pertama kali masuk. Dari sini ke arah pos kaki. Metode jemput bola inilah yang menjadi ciri khas pengabdian Nova. Ia rela meluangkan waktu dan tenaga demi memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam belajar. Di ruang tamu sederhana, Nova kembali membuka buku, mengajari dengan sabar dan menyalakan semangat bagi anak-anak istimewa. Nah, sekarang gambar yang keempat apa? Coba gambar keempat yang mana? Kita hitung. Ini berapa? 1. Berarti yang keempat. Setelah dari rumah Dafa, Nova kembali menyempatkan diri mengunjungi rumah salah seorang muridnya, yakni Anis Febriawan Dira, anak Down Syndrome yang selalu ceria dan antusias setiap Nova dan para relawan pelita anak berkebutuhan khusus datang ke rumahnya. Begitu juga orang tua Anis Febriawan Dira juga merasa senang dengan hadirnya Nova dan kawan-kawan di rumahnya. Ibu Nova adalah salah satu guru di SLB yang mana pada itu sangat perhatian sekali sama Anis, di mana Anis juga dibimbing oleh Ibu Nova, kadang didatangin ke rumah untuk dikasih belajar, maksudnya belajar, dan Anis begitu dekat sama Ibu Nova. Harapannya kepada Bu Nova ya, semoga Bu Nova bisa lah membimbing lebih lagi sama Anis. Seperti saya senang sekali seperti kemarin Anis dilibatkan dalam sanggar tarinya, di mana Anis mengikuti tari dan Anis mempunyai kegiatan. Di mana juga sekarang kan Anis sudah
sudah tidak sekolah lagi sehingga dia tidak mempunyai kegiatannya hanya di rumah. Walaupun di rumah Anis begitu mandiri, dengan adanya Bu Nova dan dibinanya di sanggarnya, saya sangat senang dan sangat berterima kasih lagi. Menjelang sore hari, Nova Embang kembali hadir di tengah anak-anak berkebutuhan khusus. Kali ini bukan dengan buku atau pena, melainkan dengan iringan musik yang sederhana. Di sini, Nova mengajarkan tarian sebagai sarana bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri, melatih gerak, dan merasakan kebahagiaan bersama. Kebetulan saya juga, selain saya memiliki komunitas, saya juga memiliki sanggar tari. Dan kenapa tidak anak-anak ini selain akademik juga mereka perlu diajarkan tentang seni. Karena kesenian tradisional itu tidak hanya hak orang-orang dalam kasta normal untuk bisa melestarikan budaya, tapi mereka justru juga memiliki hak yang sama. Hak untuk disaksikan, hak untuk ditonton, hak untuk dibanggakan. Jadi saya rasa bidang manapun anak-anak disabilitas bisa punya tempat di situ. Dengan kesabaran, Nova membimbing setiap langkah kecil dan gerakan tangan anak-anaknya. Suasana penuh tawa membuat pelajaran menari ini lebih dari sekedar kegiatan seni. Ia menjadi ruang kebersamaan, tempat setiap anak belajar percaya diri. Bagi Nova, setiap gerakan tarian adalah bentuk lain dari bahasa hati. Sebuah cara untuk menunjukkan bahwa anak-anak istimewa juga mampu berkarya dan bersinar. Kerja keras Nova dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus bukanlah perjalanan singkat. Dengan penuh kesabaran, ia merangkul mereka melalui metode belajar yang menyenangkan, hingga tumbuh kepercayaan diri untuk berani tampil di depan banyak orang. Dedikasi Nova menjadikan ruang belajarnya bukan sekedar tempat mengajar, melainkan juga wadah untuk menumbuhkan harapan dan mimpi. Buah dari kesungguhan itu kini tampak nyata. Anak-anak binaannya berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga hingga ke panggung nasional. Setiap piala dan penghargaan yang diraih menjadi simbol bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan jalan untuk membuktikan bahwa dengan cinta, dukungan, dan kerja keras setiap anak bisa bersinar. Sebenarnya kami sudah pernah mengikuti kegiatan dari Kominfo beberapa kali. Kebetulan saya juga terpilih menjadi instruktur nasional anak-anak berkebutuhan khusus dari Kominfo RI, dan itu pun akhirnya menggerakkan saya kenapa tidak anak-anak dari komunitas saya mencoba juga. Jadi ketika saya menjadi guru instruktur untuk anak-anak disabilitas di provinsi lain, saya juga mau ada anak-anak saya di situ. Kebetulan ada 3 anak dari komunitas kami yang bisa lolos di tingkat regional di Bali, dan itu di bidang TIK semua, jadi informatika dan teknologi. Dan yang saya lakukan adalah ketika mereka sudah saya anggap mampu untuk literasi baca tulis, saya akan coba mereka untuk ke kegiatan digital. Di balik setiap langkah kecil yang diraih anak-anak berkebutuhan khusus, tersimpan harapan besar Nova sebagai pendamping sekaligus guru mereka. Nova ingin suatu hari nanti anak-anak ini mampu hidup mandiri,
berdaya, dan diterima oleh lingkungan tanpa ada perbedaan. Lebih dari sekedar prestasi, Nova berharap mereka bisa tumbuh percaya diri, menemukan potensi diri, serta meraih kesempatan yang sama seperti anak-anak lainnya. Baginya, setiap anak berhak bahagia dan dihargai, apapun kondisi dan keterbatasannya. Harapan saya itu tidak muluk-muluk. Harapan saya adalah berikan kesetaraan buat mereka. Dimanapun mereka berada, jangan melihat mereka itu seperti orang aneh. Lihat mereka bukan sebagai manusia nomor 2. Lihat mereka sama dengan kita, mereka setara. Mereka memiliki hak yang sama. Sebenarnya tidak ada yang namanya disabilitas, semuanya mampu. Hanya saja paradigma yang ada di masyarakat itu yang menjadi batasan antara ini disabilitas, ini tidak disabilitas. Di setiap senyum dan langkah kecil anak-anak istimewa ini, Nova menemukan arti dari sebuah perjuangan. Bukan sekedar mengajar, ia menyalakan harapan bahwa di balik keterbatasan selalu ada kekuatan untuk tumbuh dan berprestasi. Sesuai dengan nama komunitas yang dirinya dirikan, Pelita bukan saja sekedar akronim pegiat literasi, namun juga menjadi sumber cahaya bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk tinggal dan berkarya. Kisah Nova adalah bukti bahwa cinta dan ketulusan mampu mengubah hidup, bukan hanya bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi siapa saja yang percaya bahwa mimpi tidak pernah mengenal batas.